tangguh di tingkat kelurahan, tangguh di tingkat pedusunan. Kalau menurut saya RT. Karena apa? RT dia kan tahu persis, oh Pak Wiro itu juragan bis, bise ono telu. Oh Suto itu duwe kos-kosan, sekian kamar. Oh Juminten itu memang sudah ditinggal mati suaminya, dia pasti akan membutuhkan. Itu RT itu betul-betul kenal detail. Nah, saran saya ini menumbuhkan gotong royong tadi itu sampai di tingkat RT. Jadi nanti otomatis kalau RT-nya tangguh akan naik kampungnya RW ya atau apa sekarang namanya menjadi lebih tangguh. Lalu kalau kelurahan sekarang apa namanya? Oh kelurahan ya. Kalau kecamatan yang Panewon ya. Ya, diistimewakan sekarang begitu ya. Nah kelurahan naik nanti pasti akan naik ke Kapanewon, naik ke kota, naik ke provinsi, naik ke NKRI. Nah kota Kemantren itu, kecamatan ya. Nah monggo jadi sampai tingkat RT dan mereka nggak membutuhkan stimulus yang gede. Sing penting apa diwongke. Nyun sewu, huruf Jawa itu kalau dipangku mati. Ya, huruf Jawa, saya tidak mengatakan wong Jawa loh ini ya. Wong Jawa nek dipangku mati. Enggak, huruf Jawa itu kalau dipangku mati. Nah, intinya apa toh? Ya mereka kita karokan. Ini kalau yang di kota, begitu juga yang di kabupaten. Misalnya Bantul. Saya elek-elek gini 10 tahun dari bupati. Jadi saya tahu wilayah tengah, wilayah timur, wilayah barat. Pertemuan RT itu bisa 3 kali pertemuan. Tapi forumnya harus RT. Jadi kalau ada 6.000 sekian RT, maka sekali pertemuan 2.000 sekian. Fasilitasi. Lalu mereka saya yakin tidak membutuhkan dikasih stimulus macam-macam. Tapi tadi dikaroke, diwongke. Wah kalau nanti yang nimbali Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota RT itu, ya ketemu langsung, lalu disambati, Bapak Ibu, kula sebagai kepala pelayan teng Kota Jogja nyuwun tulung panjenengan. Oh. Wah udah besok le Melayu banter banget. Nah, sambil diberi tadi mereka tahu persis. Oh, di RT dia warganya ada yang namanya Idam Samawi, anggota DPR MPR RI. Dia sudah punya itu. Engko menggari disewani Pak Idam niki nembe kemon pun Bali, Pak Wali Kota kali Pak Wakil Wali Kota ini. Nah, kondisi RT kita menikah, nyuwun sewu Pak Idam, yang harus kita bantu karena Covid itu ini dan seterusnya. Nah, itu ketika Idam Samawi di sewani RT gitu, ayo sing ono nang dompet kayak kabeh gitu kan. Begitu juga Pak Fatoni gitu. Nah, siapapun juga pasti akan tersentuh ketika tadi ditemoni dhewe karo wali kotane, karo wakil wali kotane dan disambati panjenengan sebagai tokoh masyarakat wonten RT pinten, RW berapa begini-begini. Kawula nyuwun tulung Pak RT, Bu RT, mohon untuk bisa, ya itu saya yakin itu akan menjadi gerakan yang dahsyat sekali. Dan karena apa? Mereka sudah punya bekal apa? Tadi ciri wancinya mau Indonesia tadi gotong royong tadi. Dan daftarnya sudah lengkap sekali lah. Saya kira itu saran saya nyun sewu. Mungkin ya kalau ini kebetulan ada Pak Heru untuk yang kota. Tapi tentunya yang Gunung Kidul, yang Sleman, bagaimana lapisan yang paling bawah sendiri, sentuhlah dia. Nah apalagi tadi yang nyentuh langsung bupati ini, wali kota ini, wakile, karo ditepuk punggungnya gini. Saya punya pengalaman itu ketika gempa bumi dulu. Lalu saya setelah itu diundang ke Jawa Barat, ke Sumatera Barat, Sabang Merauke, jadi pembicara di Tokyo dan sebagainya. Karena fenomenal bisa menyelesaikan cepat sekali. Dan rata-rata semua dunia internasional tidak masuk akal mereka. Gotong royong itu. Tapi betul-betul saya membuktikan ketika itu ya. Jadi subhanallah gitu. 15 juta
ning iso bangun senilai menurut BPK 39 juta. Menurut BPK. Tapi menurut kantor berita asing itu di atas 40 juta. Nah itulah local wisdom, kearifan lokal kita yang sangat luar biasa. Makanya tadi Pak Ukto, teman-teman, apresiasi saya ketika panjenengan pakai tema gotong royong itu. Karena hanya dengan gotong royong, kita akan mampu melakukan akselerasi, percepatan untuk mencapai Indonesia, turunnya lagi DIY, turunnya lagi kota Jogja terbebas dari pandemi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak sekali tadi Pak Idam Samawi sudah memberikan pengalaman juga. Pak Idam, di sini ada mungkin dari Bantul itu ada Lurah Sriharjo, Bantul, kemudian relawan COVID juga. Itu. Kemudian ada 2 lurah hari ini yang mungkin Pak Idam juga menyampaikan ide berikutnya. Baik Bapak-Ibu sekalian, selamat datang juga untuk Mas Hembri Suyatna ini dari Sosiolog Gajah Mada juga datang. Dan ini Mas Ari sudah siap di muka sanggarnya, itu Mas Ari selamat selamat sore Mas Ari. Ya, oke gitu. Baik itu, dan berikutnya saya berikan waktu untuk Dr. Ari Sujito kaitannya dengan Sosiolog dari Gajah Mada, kaitannya dengan tadi gotong royong. Ya. Luar biasa. Itulah kira-kira judulnya kira-kira besok gitu. Judulnya di koran gitu. Baik itu silakan Mas Ari. Terima kasih Mas Okto. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Idam yang saya hormati, apa kabar Pak Idam? Pak Heru, Pak Wakil Wali Kota yang saya hormati, Bapak Ibu semua, Mas Okto dan yang hadir. Nah, mohon maaf, saya kira tadi itu memang daring semua, jadi saya jam 3 udah standby di depan komputer. Cerita yang disampaikan oleh Pak Heru dan Pak Idam tentu mengingatkan kepada kita bahwa penyelesaian masalah bencana itu tidak cukup memang hanya pendekatan teknokrasi, tetapi juga butuh pendekatan kultural. Gotong royong sebagai salah satu mekanisme di dalam membangun kohesi sosial itu secara kultural telah menjadi bagian dari sejarah kehidupan. Selain di komunitas ya, terutama di desa, juga gotong royong itu sekarang menjadi narasi nasional juga untuk membangun satu model kerjasama. Jadi kalau hari ini kok di media sosial ada umpat-umpatan, terus kemudian saling caci maki gitu, sebetulnya itu ironi karena praktek di masyarakat justru membangun engagement persenyawaan. Saya sebetulnya mau sedikit share, kalau boleh ada satu tulisan saya yang ini saya buat, kalau boleh, ini masih kayaknya dikunci oleh hostnya. Tolong dibuka, chef, supaya saya bisa share. Gak bisa. Halo. Nggak bisa saya share ini karena disable. Host disable attend screen sharing. Halo. Oke, kalau gitu ini nggak bisa ini. Sebetulnya gampang ini kalau saya jadiin salah satu co-host di situ, saya bisa sharing. Halo, nggak bisa ya? Oke, saya mau aja. Jadi saya mau bercerita soal gotong royong, resiliensi dan negosiasi. Jadi saya kira-kira beberapa bulan pada saat pandemi COVID ini berlangsung, saya membuat riset yang pertanyaan utama itu dalam menghadapi berbagai ancaman, tekanan dan bencana, kira-kira respon masyarakat komunitas seperti apa, terutama di grassroots. Ini penting untuk saya jadikan awal. Kedua, kira-kira bagaimana dan seberapa besar kemampuan masyarakat kita itu bernegosiasi dalam upaya menjaga. Mas Ari, ya, Mas Ari sekarang sudah jadi host ya? Oke. Posisi di host sekarang. Oh. Sekarang saya share.
tapi masih disable. Itu artinya tayangan yang tadi tolong di stop dulu yang screen-nya tadi. Kemudian saya bisa masuk. Host ini host disable attended screen. Saya belum jadi host ini, Pak. Hostnya masih kr.com. Saya belum host nih. Jadi kalau kita lihat dua pertanyaan utama yang saya sampaikan, bahwa seberapa jauh kemampuan masyarakat itu membuat pertahanan diri. Saya riset beberapa daerah beberapa desa di Yogyakarta. Itu menunjukkan ada pengalaman praktis menarik. Jadi pemikiran, sikap, dan tindakan ini sebagai reaksi masyarakat desa dan kelurahan di dalam menghadapi bencana ini nampaknya bisa jadi pelajaran. Cerita Pak Idam dan kemudian polisinya yang tadi disampaikan oleh Pak Heru ya di dalam merespon kebutuhan darurat itu memang penting untuk dilihat dalam dua level dari atas dan level dari bawah. Nah, hipotesis saya itu waktu itu begini, masyarakat level komunitas, ini grassroots itu cenderung memproteksi diri dengan segala pilihan tindakan. Dia cenderung menutup diri, membendung berbagai intervensi ataupun kehadiran orang luar, ini dengan berbagai cara. Ini satu hipotetik. Tapi itu yang kedua adalah, di masyarakat level komunitas, grassroots, itu juga memiliki kemampuan. Ya, tidak hanya sekedar menghimpun diri, memproteksi, tapi kemampuan membangun solidaritas. Dia bernegosiasi dengan pendekatan baru. Apalagi mereka di masyarakat kita sudah banyak apa yang disebut dengan pengembangan teknologi. Gitu. Nah, ini yang saya sampaikan bahwa ini sudah oke. Sekarang saya, ini bisa ini sekarang. Yes, oke, good. Ya, oke, bisa terlihat Pak ya. Jadi hipotetika itu, jadi yang tadi saya sebut ini gotong royong, resiliensi dan negosiasi. Nah, masyarakat kita itu kalau kita lihat awal-awal terjadi perbedaan interpretasi dalam menyikapi bencana COVID-19. Ini dengan resiko pada tindakan beragam. Ada yang menutup diri, yang disebut dengan lockdown komunitas, itu di mana-mana itu, kita lihat. Dan itu sebetulnya tujuannya mereka bukan anti yang lain gitu. Pada mulanya dia memang memproteksi diri karena kecenderungan eskalasi perluasan dampak pandemi COVID ini akan bisa membuat warganya nanti bermasalah. Nah, memang ini fakta yang cukup menarik bahwa ada kecenderungan terjadi ketegangan. Awal-awal itu saya lihat itu kecurigaan, distrust yang sifatnya horizontal antar desa, antar kampung gitu. Itu terjadi itu, saya lihat awal-awal. Baik yang saya sebut sebagai sifatnya potensial ya dan aktual itu juga potensi kekerasan. Jadi solidaritas yang cukup kuat di dalam memproteksi diri itu ada juga potensi munculnya konflik waktu itu. Karena kalau orang masuk itu dikira maling, baru datang itu disemprot waktu itu ya dengan disinfektan. Saya katakan ini di awal-awal itu 3 bulan awal memang masih begitu banyak ketegangan itu. Dan saya ingin mengatakan menerjemahkan physical and social distancing itu mereka ada juga yang berlebihan. Lalu ini fenomena juga munculnya provokasi menciptakan eksklusi sosial, misalnya penolakan terhadap mereka yang mau dimakamkan, ya penutupan akses. Ini bahkan beberapa kasus itu di Jawa Tengah, di Jogja itu ada nih ditutup di antar desa. Ya. Nah ini yang saya kira tindakan-tindakan kontraproduktif itu terjadi, dan saya juga agak sedih kalau seorang tenaga medis mau dimakamkan kemudian ditolak oleh kampung di mana dia akan dimakamkan dan sebagainya. Itu fenomena. Ini PR juga buat Jogja ya, entah kota, entah kabupaten, sebagai hal yang memang harus diedukasi, tapi sekaligus juga nanti ada capaian-capaian positifnya kayak apa. Jadi kecenderungan pemanfaatan ketidakpastian dalam situasi bencana, fragmentasi kebijakan ini kemudian reaksi kontestasi dan kompetisi power, lalu menafsirkan ancaman perlindungan kesehatan ini, preferensinya itu kadang-kadang hanya di media. Dulu itu saya ingat ya, ngomong mengenai masker, dulu WHO ngomong A, terus kemudian dikoreksi lagi, kemudian pemerintah ngomong antar kementerian beda. Ini adalah awal-awal saya katakan penting untuk jadi pelajaran bahwa dalam situasi ketegangan itu, ini keaslian masyarakat juga biasanya terlihat gitu. Ini catatan saya.
Nah, saya juga menilai kemerosotan ekonomi melahirkan kesenjangan sosial, pergeseran dan perempetan COVID ini sebagai peristiwa health menjadi ekonomi and social impact, lalu isu pengangguran dan sebagainya. Nah, saya ingin ajak untuk mendiskusikan tadi pintu masuk dari Pak Idam, kemudian Pak Heru, yang juga diantarkan oleh Pak Okto, bahwa sekarang ini harus kita akui masyarakat lebih hati-hati. Keberanian untuk saling mengingatkan ini luar biasa. Menurut saya ini harus diapresiasi bagian dari yang disebut dengan culture baru, yang dulunya itu rapena, segan gitu. Sekarang ini kalau kita makan gitu di warung, penjualnya itu nggak pakai masker, kita berani pakai masker, kalau nggak saya nggak jadi beli. Nah ini juga kultur baru untuk mengingatkan demi. Nah sekarang tema kesehatan dan lingkungan komunitas itu populer. Kalau orang belajar kesehatan nggak perlu harus semuanya di fakultas kedokteran. Ternyata proses ini juga menjadi pembelajaran. Ya interpretasi sehat itu tidak semata-mata klinis sekarang, tapi seperti interpretasi medis gitu. Tapi perluasan makna. Jadi sekarang ini kalau lihat jaga jarak gitu. Nah ini yang saya kira cukup penting, banyak inisiasi pertahanan diri di komunitas. Yang saya sebut dengan tarik ulur, partisipasi dan otorisasi dalam maknai kesehatan. Dan saya rasa ini beberapa gambar yang saya ambil dari beberapa sport. Waktu itu ada hal-hal yang positif. Dulu itu saya ingat kita ini kalau nunggu pemerintah, waduh, nggak bisa awal-awal itu. Ya harus ada kecepatan. Yang tadi singgung oleh Pak Idam itu sebetulnya ya karena akar gotong royong itu udah lama. Sehingga orang nggak usah diperintah aja diambil inisiatif. Nah inisiatif yang saja positif. Di Bantul yang tadi disebut ya, Bulurah itu, sebenarnya Bu Ani itu desa mana itu ya? Beliau membuat tempat untuk isolasi orang-orang yang pendatang, yang baru mudik gitu. Dan kemudian, beberapa contoh di Bantul menarik, ada juga lurah yang membuat ekonomi supaya berputar. Di kota itu juga ada. Bagaimana saling mengingatkan, share informasi. Nah menurut saya itu adalah bagian kemajuan yang saya katakan gotong royong baru itu sekarang terfasilitasi lewat teknologi. Jadi nilainya sama gitu, tapi bentuknya bisa banyak gitu. Nah saya kira penafsiran saya bahwa gotong royong yang terekspresikan dalam pendekatan lama seperti sama-sama memberi bantuan makan itu masih jalan sekarang. Dan menurut saya itulah social capital yang layak untuk dikembangkan, diperkuat. Nah sekarang paradigma pemerintah daerah, entah provinsi, kabupaten, kota, itu harus berubah. Bagaimana memanfaatkan simbol-simbol gotong royong yang lahir dari komunitas itu, jangan dimatikan atau jangan sekedar dibiarkan, tapi difasilitasi untuk bisa engagement, bersenyawa. Saya katakan ini disebut dengan gerakan kemanusiaan, berbasis sosial ekonomi, mulai dari charity sampai dengan jaminan sosial. Subsidi kelompok rentan ada. Ini misalnya Panggung Harjo itu membuat semacam bantuan-bantuan buat mereka. Kemudian buat pasar terbatas itu yang biasanya goning pasar barang-barangnya dia nggak harus pergi ke pasar, tapi didistribusi lewat media dan itu ternyata efektif. Kampanye literasi sosial, peduli sehat, lalu solidaritas membantu korban luar biasa. Menurut saya ini yang tadi diceritakan oleh Pak Idam, kemudian Pak Heru, itu gotong royong harus dibaca dalam skema pelibatan subjek-subjek rakyat, baik secara fisik maupun lewat virtual, dengan kesadaran mereka distribusi. Ada orang yang punya duit tapi nggak punya tenaga. Mereka kemudian buat jaringan di komunitas, lalu nyentel ke nasi atau sayur di situ, siapa yang butuh itu diambil. Nah, saya lihat itu di kota luar biasa, di Sleman, Bantul juga, dan mereka rata-rata juga mendekati itu asrama-asrama mahasiswa itu loh, yang mereka juga nggak bisa pulang kampung gitu. Terus mereka harus di situ, harus terisolasi, mereka terdistribusi lewat resources yang ada. Lokalitas tuh yang mencakup nilai-nilai institusi sosial serta mekanisme sosial, praktek seharian itu mengalami perubahan. Dan menurut saya ragam reaksi itu menyikapi bencana itu harus menjadi pelajaran berharga. Ada cerita baik tapi juga ada keterbatasan yang nanti kita bisa menjadi bahan belajar. Misalnya desa atau kampung
yang telah dikenalkan dengan pendekatan demokrasi dan penguatan kewargaan itu memang tidak sepenuhnya bekerja. Tapi ada juga praktek-praktek baik yang harus kita apresiasi. Maka ada gotong royong banyak di Yogyakarta, tetapi ada fakta tentang eksklusi sosial, menolak orang dimakamkan tempat tertentu, itu harus menjadi tantangan edukasi. Saya apresiasi para pemimpin misalnya kota langsung menyikapi itu, mendatangi mereka, meyakinkan mereka. Itu saya kira cukup baik. Dan cerita yang kita nanti ke depan harus ada civic engagement, civic education, dan seterusnya. Reaksi spontannya tidak sama, dan saya katakan tidak linear dengan sebagaimana perubahan yang cenderung itu. Nah, bagaimana proses partisipasi, demokrasi, dan kelembagaan berapa mengalami pelumpuhan, kita harus dalam situasi darurat itu biasanya, bencana ini kan beda sekali. Kalau dulu misalnya di Bantul ada bencana, orang Sleman, orang berbagai kota berbondong-bondong ke situ. Nah sekarang ini semua daerah ngalami. Dilema mau datang kayak nular. Kudu nganggo protokol. Nah ini sopo. Nah ini yang saya kira ini memang keunikan. Formasi sosial memiliki tingkat kerentanan dengan risiko yang berbeda. Sekalipun inisiasi masyarakat lokal itu tumbuh dengan melumpuhkan pada musuh ini nampaknya masih jangka pendek. Bapak Ibu, gotong royong rakyat itu harus dipahami sebagai modal sosial sifatnya jangka pendek, tetapi tanggung jawab utama pemenuhan hak warganya tetap pada pemerintah. Itu catatan saya. Jangan sampai nanti kebalik. Gara-gara masyarakat sudah gotong royong, ya wes colke wae, iso dhewe gitu, nggak bisa gitu. Dalam konstitusi itu tetap pemerintah bertanggung jawab, kabupaten kota, provinsi, dan seterusnya, pusat. Tapi inisiatif, gotong royong, modal sosial, dan seterusnya itu harus dijadikan sebagai fondasi untuk mempermudah peran dan fungsi negara. Itu catatan saya. Dan tema peran negara dan keadilan dan sebagainya itu relevan untuk diperbincangkan ke depan. Saya kira itu catatan saya, Pak Okto, dan sekali lagi saya apresiasi KR mengangkat FGD ini karena bagaimanapun juga Jogja ini kan dikenal punya kultur gotong royong, solidaritas, tapi nggak bisa juga ditutupi bahwa ada beberapa kelompok yang seringkali eksklusif, yang menolak orang dimakamkan, kadang-kadang nyegadi desa ini. Nah itu menjadi PR. Tapi sekali lagi kita harus punya optimisme ke sana, mengombinasi antara partisipasi rakyat lewat gotong royong, teknokrasi lewat pemerintah, dan politik dari beberapa komponen itu untuk memastikan polisi itu efektif. Matur sembah nuwun, mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para peserta sekalian tadi sudah dijelaskan kaitannya dengan bagaimana sih menurut Mas Ari bahwa itu tetap aja menjadi modal sosial. Bapak Ibu sekalian, selamat datang Pak Sekda DIY, Pak Baskoro Haji. Selamat datang Pak Okto. Monggo kita beri kesempatan Pak Baskoro katanya dengan bagaimana sih sebenarnya kalau masuk Jogja itu benar-benar sekarang ditolak atau gimana? Isunya sudah demikian santer gitu, Pak Haji. Jadi monggo Pak Haji kita beri waktu sebentar untuk segera untuk memberikan penjelasan juga. Dan kira-kira liburan panjang mendatang ini kira-kira sikapnya apa gitu supaya tidak semakin banyak. Monggo Pak Haji. Baik Pak Okto, terima kasih. Yang saya hormati ada Pak Idam, ada Pak Heru, Mas Ari, dan narasumber yang lain, serta seluruh yang hadir hari ini. Saya mohon maaf, ini barusan lari-lari jadi pakai kaos, ini belum sempat ganti Mas Okto. Jadi terkait dengan kehadiran wisatawan atau saudara-saudara kita dari luar kota ke daerah istimewa Yogyakarta, sebetulnya DIY itu sudah mengatur dulu lewat Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2020 bahwa semua wisatawan yang hadir di Jogja itu wajib menunjukkan surat keterangan sehat atau hasil rapid. Nah kemudian kalau di beberapa hari kemarin saya menyampaikan satu statement yang menyebutkan bahwa ada aturan baru itu sebetulnya atas keputusan dari Pak Luhut dan di dalam rapat itu yang menyebutkan bahwa untuk datang di daerah istimewa Yogyakarta sebagai salah satu dari
beberapa kota seperti Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, DIY, dan Jawa Tengah. Jadi Jawa selain DKI, itu seluruh yang akan hadir di masing-masing kota itu wajib menggunakan hasil negatif dari swab antigen atau rapid test antigen, bukan rapid test antibody. Itu sebetulnya hasil rapat yang kemarin baru saja saya ikuti mewakili Bapak Gubernur. Kalau di Bali itu memang kecuali mereka yang jalan darat, yang laut dan udara itu harus menggunakan swab antigen, bukan swab PCR itu. Nah itu memang iya betul Pak Okto dan Bapak Ibu sekalian, hanya selama pelaksanaan liburan Natal dan Tahun Baru. Setelah itu akan kembali kepada aturan lama. Ini yang disampaikan di dalam rapat koordinasi itu. Kurang lebih begitu Pak Okto. Atau saya tambahkan juga sekaligus. Jadi di dalam rapat juga sudah kita sepakati bahwa seluruh aktivitas-aktivitas yang menimbulkan kerumunan, itu aktivitas sosial, itu aktivitas event-event tahun baru, itu juga dilarang untuk dilaksanakan karena akan menimbulkan kerumunan. Alasan ini tentu dikaitkan dengan semakin banyaknya kasus-kasus positif COVID-19 yang ada di Jawa ini terutama, bukan hanya di DIY tapi di seluruh Jawa ini cukup tinggi. Sehingga kebijakan itu diharapkan akan bisa menekan angka konfirmasi positif yang makin hari makin marak. Bahkan di beberapa daerah termasuk di DIY, sekarang ini mencari bed untuk pasien COVID juga sudah mulai kesulitan. Untuk karantina mandiri kita juga sudah semakin sulit mendapatkan. Jadi saya kira ini adalah satu kebijakan yang baik yang mungkin kalau kita bisa ikuti dengan baik, mudah-mudahan kita bisa menekan angka COVID-19. Nanti Pak Okto saya kembalikan. Baik, tadi dikatakan bahwa mendatang ini sudah sangat ketat. Bapak Ibu sekalian, dikatakan rumah sakit di DIY itu tinggal kemarin dari Satgas COVID kota tinggal 96,6% yang 4 hanya sekian 4% kalau untuk penampungan. Jadi kalau Bapak Ibu lagi tertular sudah kayaknya rumah sakit sudah penuh. Jadi jangan sekali-kali gitu masuk gitu. Jadi sudah penuh. Baik Bapak Ibu sekalian, nah ini saya di sini hadir. Saya juga ingin lihat ada Ibu Lurah ya, Ibu Lurah yang kemarin dapatkan penghargaan itu dari kementerian itu Gogrok COVID gitu. Gogrok itu dalam bahasa Jawanya jatuh gitu. Tapi ini enggak artinya apa gitu. Monggo mungkin Ibu Lurah Bu Ari ya, Bu Ari memberikan pengalaman karena waktunya mungkin nanti kita bagi-bagi. Karena saya juga ingin tahu pengalaman bagaimana seorang pengusaha bernama Pak Fanton ini juga memberikan gerakan-gerakan gotong royong kepada masyarakat. Monggo Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Heru Purwadi selaku Wakil Wali Kota Yogyakarta, yang kami hormati Bapak Idham Samawi dan Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini. Berkaitan dengan Gogrok COVID-19, singkatan dari Gotong Royong Melawan Wabah COVID-19. Ini singkatan yang kami ambil dari satu kalimat yang mungkin menarik ya, Gogrok itu jatuh. Jadi harapannya nantinya COVID itu semakin hilang dari negeri kita. Amin. Kemudian kenapa kami membuat inovasi ini? Sebenarnya kami ngudari, bahasa Jawanya ngudari yang dibidani oleh Pak Wakil Wali Kota, yaitu gandeng gendong. Jadi saya dari inovasi ini saya menguraikan inovasi-inovasi dari Bapak Wakil Wali Kota yang mana gandeng gendong ini menggandeng orang-orang yang mampu dan menggendong orang-orang yang tidak mampu. Ini kenapa saya mengambil Gogrok COVID itu dari itu. Kemudian
filosofi dari Gogrok COVID itu sendiri sebenarnya semua inovasi yang ada di kota Yogyakarta, saya gambarkan di Purbayan Kecil. Jadi Purbayan Kecil ini menjadi seperti cerminnya kota Yogyakarta. Ada Mbak Geing Luwihi, ada relawan mengajar, ada relawan hijau. Dan kita gandeng gendong ini kita bergandengan dengan beberapa perguruan tinggi, dengan Fakultas Pertanian UGM, memberikan benih, kemudian dengan Stikes Notokusumo, dengan memberikan sosialisasi ke masyarakat, dan dengan UAD membantu bagaimana mempromosikan online perak kita untuk saat-saat pandemi seperti ini. Jadi masyarakat diajari untuk melek teknologi, salah satunya seperti itu. Nah, ini sangat luar biasa sekali dari inovasi yang dilahirkan oleh Bapak Wakil Wali Kota ini saya jabarkan di Purbayan Kecil. Sehingga Purbayan Kecil ini menjadi gambaran kota Yogyakarta secara gambaran besarnya. Sehingga kemarin itu kalau menang di pusat, saya tuh yakin menang. Karena apa? Inilah kota Yogyakarta yang sebenarnya digambarkan oleh Purbayan Kecil. Sehingga ini kami ingin juga menunjukkan ini loh inovasinya Pak Wakil Wali Kota. Ternyata bermanfaat sekali dengan inovasi-inovasi selama beliau menjabat di kota Yogyakarta. Dan alhamdulillah inovasi ini menjadi juara dan yang menang bukan Purbayan, yang menang adalah pemerintah kota Yogyakarta. Karena yang mendapatkan penghargaan ini adalah pimpinan daerah dari pemerintah kota Yogyakarta. Saya kira itu sedikit gambaran tentang Gogrok COVID-19. Mungkin Pak Camat bisa menambahi, Pak. Oke, sedikit mohon izin Bapak Ibu sekalian. Jadi saya mau menambahkan yang disampaikan tadi oleh Bapak Wakil Wali Kota dan Bu Lurah. Jadi gotong royong itu sampai sekarang masih berjalan. Cuman memang sudah ada beberapa perubahan. Beberapa hal tadi kita ketahui bersama, informasi terakhir bahwa COVID yang positif ini di Y dan di kota Yogyakarta sangat tinggi. Nah, ini tentunya di wilayah itu juga banyak OTG. Ya, artinya kalau OTG ini, kalau yang sakit ke rumah sakit, kemudian yang tidak bergejala ini sebagian di shelter. Nah, sebagian juga di rumah. Nah, yang di rumah ini peran gotong royong masyarakat sangat tinggi. Karena apa? Pada saat isolasi mandiri, itu yang memberikan dukungan logistik makan minumnya itu adalah tetangga sekitar. Nah, dengan Bagai dan Luwi itu. Jadi artinya apa? Meskipun isolasi mandiri di rumah, tetapi tidak khawatir selama isolasi mandiri akan kekurangan logistik makan minum. Hal ini bisa memastikan bahwa menjamin bahwa yang isolasi mandiri itu tidak akan keluar dari rumah. Dengan demikian maka kita bisa mengeblok ataupun kita bisa penyebarannya bisa kita hentikan, kan gitu. Itu yang tambahan dari kami. Kemudian yang kedua, Satgas di tingkat RT ini juga luar biasa. Tadi saya mendukung sampaikan Pak Idam tadi. Jadi peran Satgas di RT ini memang luar biasa. Begitu mendapatkan informasi ada positif di RT setempat, langsung bergerak. Karena di RT itu ada yang membidangi logistik, ada yang dia nanti bersama dengan PKK RT itu bagaimana ini mendapatkan konsumsinya, bagaimana mengatur yang menyediakan siapa, kemudian yang mencarikan tempatnya. Nah, tempat ini ada yang kita gunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti yang di Purbayan itu kita juga menggunakan aula masjid. Ya, aula masjid kita gunakan apabila memang di rumah itu tidak bisa digunakan, atau kita balik. Rumah induk itu untuk isolasi mandiri,
yang sehat itu yang ikut saudaranya, sehingga penyebarannya bisa kita block. Mungkin ini tambahan dari kami, bentuk-bentuk gotong royong yang sekarang ini masih berjalan di wilayah Kota Yogyakarta. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi tadi dikatakan bahwa ini kita memang lagi menggali masalah dulu, kira-kira gotong royong macam apa yang sekarang. Tadi Pak Idam sudah memberikan memang betul gambarannya itu Pak Idam, ternyata memang RT harus dilibatkan. Tadi Pak Heru juga demikian, dan tadi sudah dikatakan oleh Pak Camat, ternyata memang betul mulailah dari RT, kemudian itu menjadi inspirasi bagi kita semua. Nah, sebelum saya ke lainnya, ke audiens lainnya, saya juga ingin menggali gimana kalau RT kelurahan yang lain. Sekarang kalau tadi di kota, sekarang di Bantul. Nah, ini tadi Pak Idam Diko udah memang luar biasa Bantul itu, waktu gempa itu juga betul, wah, begitu cepatnya bisa menyelesaikan. Ada Ibu Titi dari Lurah Sariarjo. Terima kasih Mas Okto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk hadir dan menyampaikan sesuatu di forum ini. Berkaitan dengan gotong royong, saya kira Bantul juga tidak berbeda dengan kota. Jadi ketika upaya untuk kemudian bisa melawan COVID itu juga kita lakukan dengan menggerakkan gotong royong masyarakat itu. Jadi seperti halnya di Purbayan misalnya, ketika ada pasien yang terkonfirmasi positif, di sini kemudian secara otomatis di Sri Harjo ini warga sudah kemudian bergerak untuk memberikan support logistik. Jadi tanpa kemudian dikomando, ini warga Dasawisma itu sudah bergiliran setiap hari untuk kemudian mensupport. Bahkan di satu pedukuhan itu perharinya mereka mensupport dengan kira-kira dengan anggaran 200.000 untuk support logistik. Bisa dibayangkan ketika kemudian dalam kondisi normal, keluarga itu belum tentu bisa mendapatkan 200.000 per hari gitu untuk kemudian dia bisa menghidupi keluarganya. Nah, pada saat mereka dikarantina karena ada salah satu keluarga yang positif COVID gitu, kemudian mereka bergerak untuk kemudian memberikan support logistik itu. Berkaitan dengan pemakaman COVID misalnya, saat ini juga di Sri Harjo sudah tidak fobi lagi berkaitan dengan itu. Baru saja tadi malam kami menerima kiriman jenazah dari Jakarta ya, probable COVID gitu. Kemudian kita juga menggerakkan teman-teman relawan dan itu semua voluntary. Jadi semua relawan, semua voluntary di situ kita bergerak mulai habis maghrib, ternyata jenazah datang jam 2 pagi baru datang. Sampai kemudian proses pemakaman 1 jam sekitar itu, 1:30 sampai 2:30, kemudian dikontaminasi dan seterusnya, itu baru pagi hari itu baru selesai. Habis subuh itu baru selesai dan pulang. Dan ini semua voluntary dilakukan oleh warga. Soal karantina juga misalnya, ini di awal-awal pandemi dulu memang semua seperti yang disampaikan oleh Mas Ari Sujito, kalau semua warga ini cenderung dalam tanda petik ini agak takut gitu ya. Apalagi ketika kemudian ada warga di luar kota yang kemudian ingin pulang. Padahal sebenarnya ketika kemudian kita lihat kembali, warga yang di luar kota yang bekerja itu di sana sudah kepaten rezeki. Sehingga kemudian mau nggak mau harus pulang. Warga kemudian berupaya sedemikian rupa untuk juga tetap menerima warga yang mau nggak mau harus pulang kampung mudik itu dengan cara menyediakan satu rumah khusus gitu, yang itu disediakan untuk warga yang mau pulang gitu. Dan keluarga yang kemarin itu tinggal di rumah itu, kemudian dia akan bergeser ke keluarganya yang ada di sekitarnya. Jadi menunut dulu, mengkosongkan satu rumah untuk kemudian itu dipakai untuk karantina mandiri 14 hari, lalu keluarga yang menempati rumah itu tinggal ke rumah saudaranya dulu. Dan yang mensupport logistik warga yang pulang kampung itu tadi adalah keluarga yang didatangi gitu, dan tanpa kemudian melakukan kontak fisik. Itu kemudian menjadi satu kesepakatan tidak tertulis yang kemudian itu dijalankan oleh warga di Sri Harjo. Soal mengatasi bagaimana bertahan hidup di tengah pandemi, ini perempuan di Sri Harjo ini luar biasa. Jadi tanpa kemudian mereka begitu ada pandemi, kemudian tidak punya duit, tidak bisa bekerja,
tidak kemudian diam dan kemudian meratapi nasib, tidak, tetapi justru peluang yang ada itu kemudian diambil. Hampir di semua rumah itu kemudian meracik wedang uwuh. Karena ada peluang untuk ini wedang uwuh bisa mengurangi bisa menyembuhkan bahkan mungkin ya COVID kayak gitu. Kemudian akhirnya mereka meracik wedang uwuh, kemudian dipasarkan secara online. Ini ibu-ibu rumah tangga di Sriharjo yang ada kayak gitu. Lalu satu lagi, ada salah seorang teman SAR gitu yang berinisiatif untuk membuat WA group. Yang di situ kemudian WA group itu di situ ada banyak pedagang ataupun penjual-penjual sayuran, daging, kemudian kebutuhan-kebutuhan sehari-hari yang ada di situ, kemudian ditawarkan terus-menerus itu di lewat WA group itu. Di situ partisipannya awal-awal itu hampir 109 kalau tidak salah. Itu sudah masuk partisipan 109 yang terdiri dari penjual dan pembeli. Nah, di situ Sriharjo ini dulu sampai sekarang ini pasar kita itu mati. Pasar offline. Pasar offline kita itu mati, tinggal ada satu penjual yang ada di situ dan tinggal ada beberapa kios yang ada di situ. Tapi di era pandemi ini justru kami punya pasar online yang itu beroperasinya sampai jam 11 malam. Jadi jam 11 malam itu pasarnya masih ramai di pasar Sriharjo di WA Group itu. Kemudian ada pasar ID. Nah, seperti itu kira-kira Mas yang bisa saya sampaikan. Pasar desa.id yang dengan teman-teman konsorsium. Terima kasih. Baik, luar biasa. Ternyata pandemi ini banyak memunculkan kreativitas ya. Tadi di fase Sriharjo, ternyata offline-nya itu malah hanya satu penjual, sementara online-nya banyak. Ini menarik nih karena bagaimana bertahannya khususnya ibu-ibu yang terdampak itu ya. Baik Bapak-Ibu sekalian, nanti saya juga kita tawarkan termasuk ada tadi ada Mas Hembri ini termasuk memberikan online-nya pasar tradisional di Sleman, beliau termasuk promotornya. Nah tapi sebelumnya itu saya ingin tahu juga bagaimana sih kita juga pengen gali apa peranan pengusaha di tengah tadi dikatakan sekalian gotong royong. Ini perannya ternyata memang luar biasa juga, dia harus mendukung gitu. Ini ada Pak Fantoni, pengusaha yang juga selama ini aktif untuk itu. Silakan Pak Fantoni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tentunya pada sore hari ini suatu kehormatan buat saya pribadi bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Untuk kalimat gotong royong ini memang sejak lahir itu, sejak saya kecil. Ya, saya kebetulan lahir di Jogja, mama juga lahir di Jogja. Jadi sejak kecil itu rasanya sudah tidak asing. Kalimat gotong royong ini sudah mendarah daging lah. Sehingga kali ini diangkat kembali ini untuk mengingatkan kepada generasi muda untuk ini loh, dari dulu itu sudah ada gotong royong, makanya perlu terus dilestarikan. Nah, ini sangat bagus sekali tema itu. Kemudian izinkan pada kesempatan ini saya mewakili teman-teman ya. Ini memang kalau di Jogja ini ada lebih dari 30 paguyuban Tionghoa, juga pengusaha, yang mana sejak awal COVID itu sampai saat ini, seminggu yang lalu juga masih ada beberapa paguyuban yang melaksanakan kegiatan bakti sosial. Nah ini memang sudah mereka juga terketuk ya. Teman-teman di pengusaha maupun di paguyuban ini semuanya aktif. Walaupun mungkin ya ada beberapa yang sudah istilah kalau bahasa Jawanya wis nganti jeleh. Jeleh itu artinya sudah 10 bulan ini. Kita mengadakan kegiatan terus setiap minggu 1-2 minggu sekali. Tapi ya apa boleh buat karena ini memang pandemi ini kan masih ada di dunia ya, karena tidak hanya di Jogja aja, di seluruh dunia. Sementara kalau dari kami kebetulan kemarin saya sempat bicara dengan Pak Okto bahwa beliau menanyakan mengenai program Malioboro Bervisit mungkin waktu 2 bulan yang lalu. Kebetulan ide ini sebenarnya dari Pak Kapolres ya, Pak Kapolresta, kemudian gayung bersambut. Akhirnya terwujud Malioboro Bervisit yang didukung juga oleh KAI ya, PT KAI, dan berhasil juga untuk ya menunjukkan bahwa Malioboro ini boleh dikunjungi ya. Nyuwun sewu Pak Heru ini, Pak Wali, mungkin waktu itu juga tahu persis bahwa bisa dikunjungi tapi harus dengan protokol. Selain masker mungkin lebih aman lagi kalau ada
visit. Pada saat itu juga di bagian visit yang cukup banyak ya. Sementara kalau dari kami pribadi waktu itu awal-awal pandemik itu selain teman-teman juga kami ada inisiatif dengan jual barang atau masakan murah. Jadi satu contoh mungkin di restoran kami yang biasanya senilai 20.000 kita hanya jual 5.000 rupiah sehingga banyak yang bisa, artinya itu tidak keberatan dengan angka itu. Terus kemudian juga kalau tadi disinggung Gandeng Gendong, mungkin Pak Heru yang tahu persis, saya sering sekali juga ikut rapat di Gandeng Gendong ya Pak Heru ya. Ya, karena memang itu sangat bagus sekali program itu. Kami secara saya pribadi sangat mendukung untuk Lalu tidak kalah pentingnya yang sebelum yang penting kita sehat. Ya, ini saran saya semua dari teman-teman juga tahun ini jangan mencari untung, tapi mencari sehat. Nah, ini kan memang harus kita akui lah. Kalau tetap kita berusaha untuk mencari untung para pengusaha ini, saya mengatakan kamu malah buntung, stres sendiri nanti. Karena memang tidak mungkin dalam kondisi seperti ini mau cari untung bagaimana. Memang ada beberapa yang bisa eksis, tapi pada umumnya juga harus menyadari kondisi ini. Ya, ini harapan kita, semua kita yang hadir di sini juga masyarakat Kota Yogyakarta khususnya dan Indonesia pada umumnya semua bisa sehat dan segera COVID ini bisa pergi atau hilang dari muka bumi ini ya. Saya kira hanya itu yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.